Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Ignatius Aryono Putranto, dosen program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kali ini, video yang akan saya berikan adalah video mengenai materi Sistem Informasi Akuntansi, chapter yang kedua dari bukunya Romney and Steinberg. Chapter yang kedua itu judulnya adalah Overview of Transaction Processing and Enterprise Resource Planning System. Jadi di sini nanti inti garis besarnya dari materi chapter yang kedua adalah kita akan melihat bagaimana pemrosesan transaksi itu dilakukan oleh sistem informasi akuntansi. Kemudian yang kedua nanti akan kita lihat juga bagaimana sih sebenarnya konsep dari ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning itu sekarang merupakan suatu bagian dari sistem informasi akuntansi yang semakin banyak digunakan oleh perusahaan. Nah, ini sekaligus kelanjutan dari chapter 1 yang kemarin. Kalau di video-video chapter 1 yang kemarin, saya sudah menyampaikan apa itu konsep sistem informasi akuntansi, di mana sistem informasi akuntansi itu fungsinya adalah untuk memproses pengubahan dari data menjadi informasi, sehingga nantinya informasi itu bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, ini tujuan pembelajarannya. After studying this chapter, you should be able to describe the data processing cycle used to process transactions, including how data is input, stored, and processed, and how information is output. Jadi, tujuan pembelajaran yang pertama ini berkaitan dengan pemrosesan transaksi. Ya. Sehingga nanti yang akan kita lihat adalah kalau kita mau melakukan pemrosesan transaksi menggunakan SIA, kan diawali dari input ya. Bagaimana data itu dimasukkan ke dalam sistem. Nah, nanti akan kita lihat sebenarnya langkah-langkah data input itu apa saja. Ya, kemudian ketika kita bicara tentang penyimpanan data, ada teknik penyimpanan data apa saja sih sebenarnya yang dikenal dalam dunia sistem informasi akuntansi. Kemudian bagaimana data diolah, dan yang terakhir ketika sudah menjadi output dalam bentuk informasi, bagaimana sih sebenarnya informasi itu akan disajikan. Oke, kemudian the second learning objectives are discuss how organizations use enterprise resource planning or ERP systems to process transactions and provide information. Jadi tujuan pembelajaran yang kedua diharapkan kita itu mampu untuk mendiskusikan, mampu memahami bagaimana sih perusahaan atau organisasi itu dalam menggunakan ERP system untuk memproses transaksi mereka. Nah, nanti yang akan kita lihat kalau di bagian yang kedua ini adalah apa sih ERP itu, kemudian kelebihannya bagaimana, dan apa kelemahan dari ERP system. Oke, kita masuk yang pertama. Jadi video yang pertama ini nanti akan membahas mengenai konsep dasar siklus pemrosesan datanya dulu. Oke, ada dua hal menarik yang saya tampilkan di sini, yang saya ambil dari bukunya Romney and Steinberg. Yang pertama adalah mereka mengatakan bahwa accountants and other system users play a significant role in the data processing cycle. Jadi ketika kita bicara tentang konsep siklus pemrosesan data, ya, mengubah dari data menjadi informasi, itu ternyata akuntan dan tentu saja pengguna sistem lainnya itu ternyata punya peranan yang sangat penting di sana. Kenapa? Karena di poin yang kedua, they interact with systems analysts to help answer questions of these two questions. Ya, mereka itu ternyata berinteraksi yang sangat intens dengan analis sistem untuk menjawab dua pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama adalah, what data should be entered and stored by the organization, and who should have access to them? Jadi pertanyaan pertama yang harus dijawab di awal itu adalah data apa saja yang harus dimasukkan ke dalam sistem. Data apa saja, data mana saja yang harus dimasukkan dan disimpan oleh sistem. Kemudian masih di pertanyaan pertama, poin yang kedua adalah who should have access to them. Siapa saja yang bisa atau yang boleh mendapatkan akses terhadap data ini. Karena konsep yang harus dipahami adalah kalau di organisasi itu kan biasanya karyawannya ada beberapa kan gitu ya.
tidak semua karyawan dalam organisasi itu akan mendapatkan akses kepada data. Jadi benar-benar perusahaan harus menentukan dulu orang-orang yang eligible, orang-orang yang istilahnya memang punya privilege untuk mengakses data itu siapa aja. Jangan sampai nanti akses terhadap data itu diberikan kepada semua karyawan. Nah, ini yang akan sangat berisiko. Jadi harus diputuskan di awal. Siapa saja sih yang nanti akan punya akses ke data tersebut. Nah, kemudian pertanyaan kedua, how should data be organized, updated, stored, accessed, and retrieved? Bagaimana nantinya data-data itu akan di-organizing, ya, akan dikelola, diupdate, diperbarui, data diperbarui, ya misalnya kalau dalam konteks organisasi ada karyawan yang keluar, kemudian ada karyawan yang masuk, karyawan baru yang masuk, ya, dan segala macam. Nah, itu contoh diperbarui. Kemudian bagaimana data itu akan disimpan, bagaimana nanti data itu akan diakses, dan bagaimana data itu akan dipanggil kembali. Nah, dua pertanyaan mendasar inilah yang nanti akan menjadi ranah bagi akuntan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sehingga ketika kedua pertanyaan ini sudah dapat dijawab dengan benar, dengan baik oleh akuntan dan pengguna sistem lainnya, maka nanti sistem analis bisa membuat seperti apa SIA yang akan diterapkan dalam perusahaan. Jadi kita harus berangkat dari ini dulu. Nah, di sini yang disampaikan oleh Romney Eisenberg adalah one important IS function is to process company transactions efficiently and effectively. Kita diingatkan bahwa ya kedua pertanyaan itu nanti akan menjadi penting. Kenapa? Karena pada hakikatnya sistem informasi akuntansi yang akan digunakan, yang akan employ oleh perusahaan, itu kan fungsinya untuk memproses transaksi-transaksi perusahaan secara efisien dan efektif. Ya. Akan menjadi masalah ketika ternyata dua pertanyaan tadi tidak bisa dijawab dengan baik. Ya, perusahaan tidak bisa memutuskan data mana yang akan disimpan, data mana yang akan diolah, siapa yang akan mengaksesnya. Nah, itu nanti alhasil ya transaksinya akan menjadi kacau gitu ya. Pemrosesan transaksinya akan menjadi berantakan. Maka ini yang harus diingat, bahwa fungsi SIA itu adalah untuk memproses semua transaksi perusahaan secara efisien dan efektif. Nah, ketika kita bicara tentang pemrosesan transaksi, maka sebenarnya dibagi menjadi dua konsep. Ada sistem manual, ada sistem berbasis komputer. Sama-sama ada penyimpanannya, sebenarnya itu. Jadi kalau misalnya teman-teman di akuntansi itu pada materi akuntansi keuangan, belajar membuat jurnal, buku besar, itu sebenarnya teman-teman sedang memproses pencatatan transaksi. Maka di sini disebutkan, in manual or non-computer based systems, data are entered into journals and ledgers maintained on paper. Zaman saya kuliah dulu masih belum banyak materi kelas S1 ya yang menggunakan komputer. Bahkan itu pertama kali mencatat atau membuat laporan keuangan menggunakan komputer itu di pengantar akuntansi 1. Masih lebih banyak menggunakan kertas. Nah, tetapi sekarang semakin banyak yang model yang kedua, computer based system. In computer based system, data are entered into computers and stored in files and databases. Jadi sekarang di era sistem yang berbasis komputer yang semakin banyak digunakan perusahaan, nah data-data transaksi dan segala macam itu dimasukkan ke dalam komputer, diolah menggunakan software, bahkan sudah ada software khusus akuntansi, kemudian nanti bisa menghasilkan output dengan lebih cepat dan harapannya lebih handal, lebih reliable. Dan kita semakin sering mengenal istilah basis data. Nah, nanti bagi teman-teman yang penasaran bisa ketemu dengan saya di kelas khusus Database Management System. Nah, maka kalau kita bicara pemrosesan data, siklus pemrosesan data itu sebenarnya seperti apa?
Nah, maka konsep yang diajukan oleh Romney and Stanford adalah seperti ini, bahwa data processing cycle atau siklus pemrosesan data itu diawali dari data input, yaitu kita memasukkan data ke dalam sistem, kemudian data itu diolah oleh SIA. Data diolah, kemudian ketika proses pengolahan data, jelas akan ada penyimpanan data, kan gitu ya, data storage. Nah, kemudian dari data yang diolah tadi muncul output, keluarannya adalah informasi. Jadi siklusnya seperti itu. Data masuk ke dalam sistem, data diolah oleh sistem, termasuk disimpan, kemudian nanti akan dipanggil kembali ketika dibutuhkan, maka panahnya bolak-balik antara data storage dengan data processing, kemudian hasil dari pemrosesan data adalah dalam bentuk informasi. Siklusnya seperti itu. Maka di situ disebutkan data processing cycle is the operations performed on data to generate meaningful and relevant information. Jadi siklus pemrosesan data itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan atas data sehingga nanti dari aktivitas pemrosesan ini diharapkan data itu bisa bermakna. Nah, data yang sudah ada maknanya itulah informasi. Jadi ini relate ya dengan chapter 1 kemarin. Nah, maka nanti di video-video berikutnya yang akan saya sampaikan itu adalah beberapa hal terkait dengan siklus tadi. Termasuk setelah ini yang akan saya bahas lebih ke data input. Bagaimana sih sebenarnya kita dalam membuat atau memasukkan data ke dalam sistem informasi. Oke, jadi biar videonya tidak terpotong-potong, maka pembahasan data input akan saya sampaikan di video berikutnya. Terima kasih, kita ketemu di video selanjutnya.